Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Ilma Nugraha, NPM 185030037. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah aksara Arab Melayu kuno di Nusantara. Huruf Arab mulai digunakan di Nusantara sejak masuknya agama Islam. Aksara Arab ini menggantikan aksara sebelumnya yang digunakan masyarakat Nusantara, yaitu aksara Melayu kuno yang diperoleh dari pengaruh aksara Palawa dari agama Hindu. Tidak dapat diketahui kapan awal keberadaan aksara Arab yang berbahasa Melayu tersebut. Namun, Al-Atas mengatakan 300 tahun setelah penemuan aksara Arab yang berbahasa Arab, barulah ditemui bukti aksara Arab yang berbahasa Melayu. Bukti tersebut adalah sebuah batu yang bersurat di Kuala Berang, Terengganu, yang bertanggal pada hari Jumat 4 Rajab tahun 702 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 22 Februari tahun 1303 Masehi. Menurut Al-Atas, batu itu telah ditemukan oleh orang-orang kampung di situ dan dijadikan sebagai tempat untuk membasuh kaki sebelum naik ke dalam surau. Batu bersurat tersebut ditemukan pada tahun 1887. Penemuan batu bersurat ini menunjukkan bahwa tulisan Arab Melayu telah digunakan sebelum tahun 1303 Masehi. Batu bersurat yang ditemukan di Kuala Terengganu itu pada sebuah sisinya memuat pernyataan yang memerintahkan para penguasa dan pemerintah untuk berpegang teguh pada Islam. Dan pada sisi lainnya memuat 10 aturan dan bagi yang melanggar akan mendapatkan hukuman. Abad ke-13 Masehi merupakan zaman kegemilangan Islam. Perkembangan agama Islam telah menjadikan bahasa Arab sebagai tempat di kalangan penganut agama Islam. Bahasa Melayu kuno yang menggunakan huruf India mulai berganti menggunakan huruf Arab. Melalui tulisan dan aksara Arab Melayu inilah para pendakwah melakukan dakwah-dakwahnya melalui tulisan. Sehingga tulisan Arab Melayu ini berkembang sedemikian rupa, baik di dunia pendidikan maupun perdagangan. Motif lain dari perkembangan aksara Arab Melayu adalah karena masyarakat lokal tidak bisa berbahasa Arab, sehingga mereka mengupayakan untuk menggabungkan antara bahasa lokal Melayu dengan bahasa Arab dalam sebuah tulisan. Yang akan dipakai untuk menulis adalah huruf Arab, sedangkan bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Melayu. Bukti tulisan yang menggunakan aksara Arab Melayu dapat dilihat pada peninggalan budaya dalam bentuk tulisan yang masih manual, yakni naskah atau manuskrip Melayu yang ditulis dengan tangan asli masyarakat Melayu. Peninggalan tulisan tangan tersebut disimpan di berbagai negara. Tulisan tangan yang ditinggalkan mereka itulah yang dikatakan sebagai bentuk keintelektualan masyarakat yang hidup pada zaman lampau di Nusantara. Keberadaan aksara Arab Melayu telah menjadi sebuah lambang budaya di Nusantara ini. Setelah terjadi pengadopsian aksara Arab dan bahasa Melayu, maka para pendakwah mulai melakukan penyebaran Islam dengan cara tertulis, di mana para pendakwah menuliskan berbagai ilmu ke atas berbagai media tulis seperti kertas daluang. Daluang ini merupakan kertas pertama karya anak bangsa Indonesia yang dibuat di pondok pesantren di Jawa Timur. Tulisan-tulisan yang ditinggalkan mereka itulah yang dikatakan sebagai bukti intelektual masyarakat Nusantara karena goresan kalam mereka merupakan hasil pemikiran yang terjadi pada zaman mereka hidup. Sewaktu zaman penjajahan, tulisan yang beraksara Arab Melayu masih menguasai Kepulauan Melayu, terutamanya dalam bidang sastra dan kesenian, teologi, falsafah, tasawuf, perdagangan, dan juga perundangan negeri. Para peneliti tersebut merasa kagum terhadap keseragaman yang terdapat dalam tulisan dan ejaan Arab Melayu, sebagaimana yang tertulis pada naskah-naskah sebelum kurun abad ke-17 Masehi yang ditulis di seluruh negeri Kepulauan Nusantara. Sebenarnya, keseragaman tulisan itu disebabkan karena kemahiran tulis-menulis yang pada masa itu hanya dikuasai oleh beberapa orang tertentu, seperti ulama, guru, dan juga penulis kerajaan. Surat-surat tersebut ditulis dengan aksara Arab Melayu, dihiasi dengan gambar yang indah, dan disampaikan dalam tulisan dengan penuh istiadat dan tata krama yang tinggi.
Selanjutnya ada tokoh penting dalam perkembangan bahasa Melayu. Pada permulaan abad ke-19 di Singapura, bersinar kepengarangan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Karyanya semua dalam bahasa Melayu, antara lain Syair Singapura Terbakar, Kisah Pelayaran Abdullah dari Singapura ke Kelantan, Dawaul Qulub, Syair Kampung Gelam, Hikayat Abdullah, Kisah Pelayaran Abdullah ke Negeri Jeddah. Karya-karya Abdullah itu penting artinya bagi pengembangan bahasa Melayu, apalagi karya-karyanya itu tak lagi bersifat istana sentris, sebagai langkah awal menuju tradisi Melayu modern. Yang kedua, ada Raja Ali Haji, yaitu seorang yang paling masyhur di antara kaum intelektual Riau di kala itu. Beliau menulis 2 buah buku dalam bidang bahasa Melayu, yaitu Bustanul Katibin dan Kitab Pengetahuan Bahasa. Adapun karyanya yang lain di bidang pemerintahan, yaitu Samarat al-Muhimah dan Muqaddimah fi Intizam. Dan di bidang filsafat, yang berbaur dengan puisi Gurindam 12, bidang sastra puisi, dan ada juga yang berbaur dengan bidang agama syair Abdul Muluk, syair Sinar Gemala Mestika Alam, syair Suluh Penggawai, dan syair Siti Sianah. Karyanya yang lain ialah Al-Wusta, Al-Kubra, dan Al-Sugra. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.